Oke ya, ini demo aplikasi sistem penjualan ya, yang dimana contoh kasusnya ini adalah tempat produksi ya. Nah terus ini login ya, kita login. Nah di sini ada beberapa menu, saya sudah siapkan alurnya ya di Word. Nah ini ada menu pelanggan, bahan baku, produk, resep produk, ini item invoice, ini invoice-nya untuk buat invoice, ini produksinya untuk pencatatan produksi, menghitung HPP atau harga pokok produksi ya. Terus ini ada stok keluar, otomatis nanti terisi ketika invoice di input itemnya. Terus stok masuk ini untuk pendataan data produk yang baru masuk. Nah sini sudah saya buat alurnya. Oke, kita kecilin aja mungkin ya. Nah pertama itu kita input dulu data produknya, itu cincin emas misalnya ya, contoh kasusnya ini toko emas misalnya. Cincin emas harga jualnya 1.700.000, stoknya 200 ya misalnya, stok awal. Ini untuk cincin emas tipe apa gitu ya, tipe X gitu ya, simpan. Oke, HPP nya jangan diisi, nanti diisi otomatis pas produksi ya. Terus kedua itu kita isi bahan baku, jadi ada bahan baku emas, satuannya gram misalnya ya, ini emas ya. Kalau sebenarnya saya kurang paham juga kalau untuk produksi baja tapi ini sama ya, dan alurnya sesuai dengan permintaan ya. Nah nama-nama produknya yang di perusahaan baja atau besi itu saya kurang paham, jadi sini saya contohkan emas ya, misalnya satu emas 24K itu untuk bahan bakunya 1.700.000 misalnya. Terus stoknya kita bebas lah, stoknya 100 gram artinya ya. Oke, terus tambah lagi satu lagi lem ya, lem khusus, satuannya ml, mili, harga satuannya 5.000. Oke, stoknya 100. Nah bahan bakunya sudah, kita tinggal resepkan produknya, tapi nggak di sini fiturnya. Nah kita masuk ke menu produk lagi, kita klik di sini, kita buat resep di produk ini ya, produk cincin emas tipe X. Kita buat resepnya. Pertama cincin emas, bahan bakunya ini, kuantitasnya kuantitasnya 1 ya, 1 buat dan lainnya. Terus cincin ini bahan baku lem, kuantitasnya 2, simpan. Nah di sini sudah kita isi resepnya, di sini pencatatannya saja ya yang tercatat ya. Terus kenapa di sini kenapa di sini untuk pencatatan resep? Jadi dalam satu produk itu nggak berhamburan datanya di sini ya. Kalau kita buat di sini nanti campur-campur kan. Nah jadi ketika klik produk ini, bahan bakunya langsung terlihat di bawah. Oke, lanjut kita input data produksi ya. Jadi yang resep yang sudah kita campur tadi, kita hitung HPP-nya ya, per item. Nah nanti akan dihitung secara otomatis. Oke, terus untuk produksi di menu produksi, nah kita buat produksi, kita pilih cincin emas tipe X tadi misalnya dengan berat 1 gram. Nah campuran ada biaya bubut
rupiah bubut, misalnya di sini 2000 ya, 2000, terus di sini 1000. Contoh jumlahnya 1 saja kita buat. Nah, maka HPP akan terhitung otomatis. Jadi HPP-nya 1.713. Kita cek di produk, HPP-nya 1.713. Nah, di sini ada selisih antara HPP dan harga jual, itu bisa diedit ya. Di sini otomatisnya naik berapa persen gitu kan. Nah, nanti jika mau diubah silakan. Yang penting kita sudah mengetahui HPP-nya sekian, 1.700. Oke. Untuk harga jual bisa disesuaikan sendiri. Terus di selanjutnya itu input poin 5 ya. Input nama pelanggan sudah kita input tadi nama pelanggan ya. Terus buat invoice. Nah, sekarang terkait penjualan, maka klik menu invoice untuk melakukan transaksi. Untuk invoice itemnya nanti terkumpul di sini ya. Klik invoice, kita buat invoice untuk penjualan. Nah, di sini tentukan tanggal penjualannya hari ini, misalnya pelanggannya siapa, Lukman Store misalnya. Terus buat. Nah, ketika sudah dibuat, maka akan muncul item yang bisa kita pilih untuk invoice di atas ya. Kode invoice-nya otomatis. Terus kita cari itemnya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk cincin emas, kuantitasnya 2. Harga satuannya harusnya ngambil dari data yang produk tadi, harga jual ya. Terus ini subtotalnya kalau 2. Nah, kita tes apakah benar perhitungannya. Nah, ini kalau 1.750. Kalau kuantitinya 2, maka subtotalnya 3 juta. 2 dikali 1.750, 3 juta. Oke, kalau sudah oke, kita simpan. Nah, di sini totalnya masih 0, kita perlu reload total, maka total akan muncul sesuai dengan subtotal yang ada di sini. Nah, ketika banyak item yang dibeli, maka muncul di sini nanti ke bawah ya. Nah, nanti total ini akan dihitung dari subtotal yang ada. Misalnya ada beberapa item gitu kan, terus subtotalnya ditambah, dijumlahkan menjadi total. Itulah yang akan dibayar. Oke, terus kita cek ya, cetak invoice-nya. Nah, untuk perhitungan ini sudah oke. Nah, yakin harga satuan otomatis ya dari harga jual. Terus subtotal itu kuantitas dikali harga satuan. Terus total invoice otomatis jadi 3.500.000, betul ya. Nah, terus selanjutnya stok produk otomatis berkurang dari 10 sampai ke 8. Nah, tadi kan kita input 10 produknya tuh. Kita cek sekarang sudah berkurang harusnya ya 2, karena ada yang beli di sini 2 quantity. Kita cek produknya tersisa 189. Tadi kita masukkan produknya itu 200 ya. Nah, stoknya 200. Otomatis kalau sudah terjual 2, berarti tinggal 198. Oke, kita cek invoice tadi. Nah, di semua stok bakalan berubah ya. Nah, di sini juga stok berubah 198. Terus di stok keluar itu bakalan tercatat juga tadi yang transaksi penjualan ya.
Nah ini otomatis ya, makanya nggak ada tombol tambah atau edit ya, ini otomatis dari invoice transaksi. Oke. Nah sekarang terakhir kita coba fitur cetaknya. Nah terakhir poin 8 kita coba fitur cetaknya bakalan seperti di bawah ini ya, bakalan keluar invoice, tanggal dan nama pelanggan ya. Nah tadi kita pilih Lukman Store ya, kita cetak invoice. Nah invoice nya seperti ini, bisa di custom lagi ya untuk tampilannya. Nah invoice nya, kode invoice nya bakul pule 0001, artinya transaksi pertama ya. Ini bakalan berurut ya sampai maksimal itu 9.999 gitu ya. Bisa ditambahkan lagi, misalnya kalau sudah melebihi 9.999 tinggal ditambahkan aja. Oke, ini siap dicetak ya, cetak, atau bisa di download, dikirim PDF ke klien. Nah, kira-kira seperti itu. Kita cek apalagi yang perlu kita cek. Untuk produksi tadi stoknya berkurang otomatis. Untuk satu item produk kita sudah mendapatkan HPP nya secara otomatis dihitung dari fitur produksi gitu. Jadi kalau misalnya banyak produk ya tinggal di input saja, kita hitung produksinya di satu produk itu berapa HPP nya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini sudah sesuai dengan rancangan dan kebutuhan. Terima kasih.